Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syamsul Hilal Ramsah dalam kajian kebudayaan. Kali ini kita ingin membahas mengenai Surat Galigo atau naskah Ila Galigo. Sebelum kita berbicara tentang naskah Ila Galigo, maka kita perlu memahami beberapa genre kesusastraan dalam kesusastraan Bugis. Ada beberapa genre kesusastraan Bugis. Yang pertama adalah surat. Kemudian yang kedua adalah kelong. Yang ketiga adalah tolo. Yang keempat adalah lontara. Apa yang dimaksud dengan surat? Surat itu dia bersifat tertulis, dibaca dengan cara dilantunkan, jumlah suku katanya berpola, dibaca pada saat acara ritual khusus. Itu surat. Jadi disebut surat salah satunya karena dia tertulis, dibaca dengan cara dilantunkan, jumlah suku katanya berpola, dibaca pada saat acara ritual khusus. Nah, ada beberapa jenis surat. Yang pertama adalah surat Ila Galigo. Ini yang masyhur kita kenal, surat Ila Galigo. Ila Galigo ini kita sudah pada tahu bahwa surat Ila Galigo itu bersifat, dia adalah sejarah yang dikisahkan dengan cara sastrawi. Dia bersifat sejarah yang dikisahkan oleh sastrawi, yang lebih tepatnya disebut dengan sastra mitologis. Kemudian ada surat Meompalo Bolong Karelai. Nah, surat Meompalo Bolong Karelai ini sering juga orang memasukkan sebagai bagian daripada surat Ila Galigo. Namun kemudian pada dasarnya antara surat Meompalo dengan surat Ila Galigo itu ada perbedaan. Meskipun kontennya mengangkat tentang tokoh yang ada dalam Ila Galigo, terutama Sanghyang Seri, putri daripada Batara Guru yang wafat sejak dia masih kecil. Putrinya itu yang bernama Wewot Dangriu. Nah, ini yang kemudian menjadi tokoh utama dalam surat Meompalo Bolong Karelai, beserta dengan kucingnya yang menjadi penjaga Sanghyang Seri itu. Kemudian yang ketiga itu adalah surat Pangaja. Jadi semua yang disebut surat itu pasti berwujud sastra. Dia bersifat sastrawi. Surat Pangaja. Kemudian yang ketiga, empat yaitu surat Makeluk Nanabita. Ada juga surat Malinrun Nanabita. Ada surat Barazanji. Dan kemudian ada surat Panrita Sulesana. Nah, kita membahas surat Ila Galigo. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa surat Ila Galigo itu bersifat sastrawi atau sastra mitologis. Itu cara membacanya dibaca dengan cara dilantunkan atau ditembangkan. Jumlah suku katanya bermetrum atau berpola 5 tak berlarik. Maksudnya tak berlarik itu meskipun dia berpola suku kata 5, tapi dia tidak memiliki spasi. Tidak memiliki spasi. Dia bersambung saja terus. Bersambung.
Dan kadang-kadang ada tempat pemberhentian, itu pun pemberhentian yang diberi itu, yang biasa garis miring 2 itu pun biasa karena disesuaikan dengan napas sang pelantun, napas dan irama sang pelantun. Maka dia memberikan garing 2 sebagai tempat pemberhentian. Ditulis dengan huruf lontara bersambung tanpa spasi. Yaitu tadi, huruf lontara bersambung tanpa spasi. Dia tidak memiliki larik seperti layaknya puisi, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Dia nggak punya seperti itu. Kemudian dipisah lagi dalam larik berikutnya, itu nggak seperti itu. Tapi dia bersambung terus tanpa spasi. Dibaca saat ucara ritual adat. Dibaca pada saat acara ritual adat. Jadi surat Galigo ini, Lagaligo ini, nanti kita jumpai dulunya itu pada saat ada ritual adat. Maka di situ surat Lagaligo dilantungkan. Temanya, apa temanya? Yaitu kisah para dewa dan turunannya yang berkembang biak di dunia. Jadi itulah yang saya maksud tadi, sastra mitologis. Contoh, bagaimana melantunkan surat Galigo itu, salah satu contohnya adalah, contoh kalau surat Lagaligo, jiwa sumanga tori langi mule ila puangi rarapalaku awalasuna pangemaraku bawa kaulule masane baba mawam palila aja upomabu surramperam peigaligona natuna riabusungile makara kabesi ribotilangi patupu batu weritot dan toja narete langit na papaba jana tukon ronang we temama lalalo sali wang na pengkeang ima iriawa. Nah, itu contoh lantunan surat Galigo. Nah, dalam lantunan tadi itu ada metrum-metrum suku kata. Contoh, narete langi. Itu 5 suku kata. Narete langi. Nah, papa baja. Nah, papa baja. Itu 5 suku kata. Itulah metrum dari pola 5 suku kata dari surat Lagaligo. Nah, terus dalam kesusastraan Bugis ini kita juga mengenal namanya elong. Nah, tadi kita dalam pembagian genre kesusastraan Bugis itu salah satunya adalah elong. Bagaimana elong itu? Dia juga ditembangkan, bait-baitnya dihafalkan. Tapi jumlah suku katanya dia berpola 876. Dia 876. Tiap frasenya.
temanya terkait dengan peristiwa yang tren pada masa itu. Temanya terkait dengan peristiwa yang tren pada masa itu. Contohnya, contoh elong. Ini nawa sabarae, ini nawa sabarae, lolong garet deceng, alai to sabarae de. Itu contoh elong. Itu bermetrum, berpola 876 tiap frasenya. Itu suku katanya berpola 876. Contoh, coba. Ini nawa sabarae, berarti 8. Ini nawa sabarae, itu kan pengulangan. Lolong gare deceng 7. Jadi 7. Lolong gare deceng itu 7. Kemudian 6. Alai, itu alai cuma kata sambung. Itu penyambung irama. Tapi yang asli isinya, lariknya itu adalah to sabarae. Jadi 6. To sabarae de 6. Jadi 876. Itu metrum suku katanya pada contoh elong. Ini kita bisa baca dari beberapa referensi, termasuk memang referensi-referensi soal kesusastraan Bugis ini sangat minim. Beberapa buku yang bisa kita baca dari buku seperti yang dijelaskan dalam buku Meompalo Karel lainnya, pengantar Meompalo Karel lainnya Prof. Nur Hayati Rahman. Di situ kita bisa baca dapat beberapa referensi tentang perbedaan elong, tentang perbedaan surat. Temanya terkait dengan peristiwa yang tren pada masa itu. Nah, itu elong. Terus kemudian tolo. Tolo ini adalah syair kepahlawanan tentang tokoh sejarah yang dibuat dalam cerita fiksi dan sakral. Jumlah suku kata itu berpola 8. Jenis tolo yaitu salah satunya adalah tolo rumpak nabone, tolo malem peeg makna, tolo lapadoma, tolo watta matin roy rigucinna. Itu jenis-jenis tolo. Itu jenis-jenis tolo. Contoh tolo. Tolo watta matin roy rigucinna. Makkedai lamendurana. Itu 8. Makkedai lamendurana. Rigelarem pangatikna. Itu 8. Rigelareng pangatikna. Ri tona pesonaie alabirang pawalangi. Nama salle mangarunggang. Nawadding monro malaleng. Penni mapasiat tekeng. Asitoereng sawedi. Berkatalah sang penyair kepada panglima andalannya, kepada yang ditumpukan harapan kemuliaan semesta. Sungguh elok pernyataan ikhtiar kesetiaannya, hingga memungkinkan baginya bermuhibah
hingga ia muncul kembali mempertautkan yang disuratkan sebagai jodohnya. Begitu. Itu tolok. Dia tidak dibaca seperti Lagaligo, surat, tidak dibaca seperti surat. Tapi pada dasarnya dia juga bersifat syair. Bisa juga. Lontara. Nah, yang terakhir itu lontara. Pada dasarnya, kalau kita bicara lontara, maka semua yang tertulis, yang tadi itu semuanya disebut lontara. Baik itu surah, elong, kelong. Kalau dia tertulis pada masanya, maka dia disebut dengan lontara. Itu definisi umum. Kalau dia tertulis, disebut lontara. Apalagi dulunya ditulis di daun lontar. Itu yang disebut lontara. Tapi kali ini kita mengkhususkan kenapa lontara menjadi salah satu genre. Dia dikhususkan karena kita membicarakan lontara dalam definisi khusus. Kalau dia definisi umum seperti tadi, semua naskah yang awalnya pernah ditulis di daun lontar atau yang ditulis dengan huruf lontara, baik yang bersyair maupun tidak bersyair, itu disebut lontara. Semua yang ditulis, yang dulunya, apalagi dulunya ditulis dengan di atas daun lontar, ataukah yang ditulis dengan huruf lontar, huruf lontara, ditulis dengan huruf lontara, baik yang bersyair maupun yang tidak bersyair, maka itu disebut dengan lontara dalam definisi umum. Tapi pengklasifikasian ini kita mendefinisikan secara khusus, yaitu semua naskah dengan narasi yang berisi prosa bebas, tidak bersyair, tidak terkait dengan jumlah suku kata yang berpola. Jadi definisi khusus ini, definisi khusus lontara, yaitu yang ditulis tanpa syair. Intinya ditulis tanpa syair, dia prosa bebas, bercerita, bertutur, bebas bertutur, bercerita. Itu lontara dalam definisi khusus yang kita klasifikasikan menjadi salah satu genre kesusastraan Bugis itu. Itu definisi lontara. Agar kita bisa membedakan definisi secara umum maupun definisi secara khusus. Kenapa ada definisi khusus ini? Karena terkait dengan pembagian pase oleh Prof. Matulada yang kemudian juga dimasukkan dalam pembagian kesusastraan. Pembagian fase waktu yang menurut Prof. Matulada itu adalah bahwa fase waktu sejarah di Sulawesi ini, terutama di Sulawesi Selatan, itu ada namanya fase Galigo, yaitu fase di mana sejarah itu dikisahkan dengan cara bersyair, dengan cara sastrawi yang bersifat mitologis. Sementara fase atau periode lontara itu sejarah yang dikisahkan dengan tanpa bersyair lagi, dengan cerita biasa, tutur biasa. Nah, itu lontara dalam definisi khusus. Yang kita ingin kaji ini adalah lontara dalam definisi khusus. Ada berapa jenis-jenis lontara. Yang pertama adalah lontar attoriolong. Lontar attoriolong ini yaitu lontara yang berkisah tentang sejarah berdirinya kerajaan. Biasanya dia memulai seperti, kalau dalam lontar attoriolong dulu, dia biasa memulai dengan seperti ini. Mawakka ulu masenne baba, mawampalila, madekkalalo, maliwasenga.
tekko mabusu makdam perampe, tekku kapapa lakke iwija manurung tuna sangiang tori taroe passeleale rialelino makkatawarang apa utanri aju sengkona sebiritana. Masih ada sastranya sedikit, namun kemudian dalam kelanjutan cerita itu dia sudah berbicara seperti Cappu ni arunge menrei rigaligo. Kemudian dia membuka kisah baru bahwa engkani manurunge mompok sompama di engkani manurunge ri taletuk sompama seperti simpuruk siang. Nah, kalau lontar atorelo mampu contohnya nari mulai sa ripau atorilonge rimampu ajak kumabusung ajak kumawadda rampe-rampe asen tolebba bilang pilang wija tolebbi ampala paenrei riung ngatimmu puan rioloe rimampu masenne lila mawampa sumpang teppu wija tomangkau na iya mulan nurunge rimampu. Nah, itu juga biasa dilanjutkan seperti Cappu ni arunge menrei rigaligo. Dia pingin memberitakan bahwa kita masuk dalam fase baru. Yang kita pingin bicarakan itu adalah fase sejarah yang berbeda dengan fase Galigo. Jadi tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam laga Galigo itu sudah berakhir. Cappu ni arunge menrei Galigo yang disebutkan dalam naskah Galigo. Jadi habislah para bangsawan yang disebutkan dalam naskah Galigo. Dia kemudian masuk dalam periode baru. Inilah yang kemudian mungkin Prof. Matulada melihat bahwa fase itu ada fase Galigo yang dimana sejarah diceritakan tadi, dikisahkan tadi dengan cara sastrawi. Terutama Galigo itu diceritakan dengan sastra mitologis. Kemudian kita masuk di fase yang sejarah yang dikisahkan nanti dengan prosa bebas apa adanya. Nah, itu atoriolong. Kalau kemudian yang kedua adalah lontara akarungan. Tadi atoriolong itu berbicara sejarah tentang kisah berdirinya sebuah kerajaan. Kalau lontara akarungan itu dia berbicara tentang pergantian para raja. Contoh, dimulai manurunge simpuruk siang, sialai we dalakuma atau we patianjala, najajiangi telu anak. Yanaritu we bataritoja, we jakke wanua, mateluna yaitu anak kaji. Malindrun nih, malajan nih, atau dia bilang malajan nih simpuru siang. Riseleini patolana. Ritolai anak nariasengi anak kaji mencaji datulu. Anak kaji sialai we tapacina najajiangi bla bla bla. Nah, gitu. Terus malindrun nih anak kaji ritolai anak nariasengi contoh to ampanangit atau tanpa balusu atau tanra balusu. Itulah yang disebut dengan lontar akarungan. Jadi dia mengisahkan tentang diangkatnya seorang raja, kemudian melahirkan anak yang kemudian nanti menjadi penerusnya, kemudian mengisahkan tentang wafatnya, kemudian pergantiannya.
Itulah yang kemudian disebut Lontara Akarungan. Dia bernarasi, Akarungan itu bernarasi tentang lahirnya, diangkatnya seorang raja dan kemudian wafatnya hingga diganti oleh raja yang baru. Itulah yang disebut dengan Lontara Akarungan. Dia seputar pergantian raja. Dia disebut Akarungan. Terus kemudian Lontara Panguriseng. Nah, Lontara Panguriseng ini terkait dengan Lontara Akarungan, tapi dia lebih luas, lebih lebar. Yaitu mengurai silsilah, menguruk Panguriseng. Jadi dia menguruk silsilah. Asal katanya uruk. Kemudian ketika disambung dengan awalan dan akhiran, jadilah dia Panguriseng. Menguruk silsilah. Mengurai silsilah. Itulah. Jadi seorang raja A kawin dengan putri B, lahirlah seumpama ada 4 anak. Anak yang pertama kawin dengan putri B, lahirlah berapa anak lagi. Kemudian yang kedua lahir dengan putri B, lahir berapa anak lagi. Yang ketiga seumpama putri A lahir dengan laki-laki B, lahirlah sekian anak. Itu lagi diurai ke bawah, diurai ke bawah, diurai ke bawah. Itulah yang kemudian disebut dengan Lontara Panguriseng. Biasa dibuatkan dalam bagan silsilah. Itulah Lontara Panguriseng. Tapi pada dasarnya Lontara Panguriseng ini dasarnya juga adalah narasi menguruk silsilah, mengurai silsilah dengan narasi. Nah, pembuatan bagang itu adalah pengembangan daripada Lontara Panguriseng yang bersifat naratif tadi. Kemudian dibuatkan bagan silsilah. Itulah Lontara Panguriseng. Kemudian Lontara Pananrang. Nah, Lontara Pananrang itu ini sering dibahas dalam grup-grup budaya. Terutama di sini terkait dengan ilmu perbintangan. Itu Lontara Pananrang. Terkait dengan gejala-gejala alam, itu Lontara Pananrang. Gejala-gejala alam itu, Lontara Pananrang. Nah, Lontara Kutika. Nah, Lontara Kutika itu berbicara tentang waktu-waktu yang baik. Dia berbicara tentang waktu-waktu yang baik. Kemudian Lontara Paseng. Jadi tadi itu contoh Kutika ada dalam waktu-waktu dari jam berapa ke jam berapa. Contoh ada Lobang, ada Malise, ada apalagi itu saya lupa. Nah, itulah yang disebut dengan Lontara Kutika. Yaitu bagaimana memilih waktu-waktu yang baik. Atau ada juga yang hari-hari baik. Itu Lontara Kutika. Kemudian Lontara Paseng. Lontara Paseng itu berisi tentang pesan-pesan dari orang-orang pintar terdahulu. Contoh, Makedai Nenek Malomo. Napodanga Andre Guruku. Totongam Macai Rilu. Aja Muamma Masija anu macen ninge ajak kamai racun. Aja muluai masija anu mapai ajak kamai papura. Itu Lontara Paseng. Saya dipesankan oleh Mahaguruku Totongam Macai Rilu. Ini Nenek Malomo yang berbicara. Nenek Malomo bicara bahwa saya dipesankan oleh Mahaguruku, Andre Guruku, Totongam Macai itu cium Totongam Macai Rilu. Jangan menelan dengan cepat sesuatu yang manis. Jangan sampai itu adalah racun. Jangan
memuntahkan secepatnya sesuatu yang pahit, siapa tahu itu adalah obat. Itu lontrak pasang. Dan masih banyak lagi lontrak pasang yang lain. Ada lontrak pasang dari Kajau Lalito, Nenek Malomo, Labaso, Arus Sopeng, Datu Sopeng. Banyak sekali. Banyak lontrak-lontrak pasang. Kemudian lontrak bilang. Apa lontrak bilang itu? Yaitu semacam catatan harian. Dia catatan harian seorang raja. Ada beberapa lontrak bilang. Contoh lontrak bilangnya Arupalaka peta matin roy peta malam gemak. Ada lontrak bilang lato maseng arumponi. Ada lontrak bilangnya Raja Goa. Itu lontrak bilang, yaitu catatan harian. Dia catatan harian ini lengkap dengan waktunya. Jadi ada peristiwa, ada waktu. Jadi waktunya pun ada waktu Masehi, ada waktu Hijriah. Itu lontrak bilang dulu. Nah, pada tanggal sekian Masehi, pada tanggal sekian Hijriah, terbunuh anak raja yang bernama ini. Contoh begitu. Itu lontrak bilang. Bahkan itu lontrak bilang mengisahkan, memberikan informasi yang detail yang kadang-kadang kita menjadi pengetahuan baru. Informasi yang detail tentang seumpama sekian tail yang disumbangkan ke pernikahan anak bangsawan A. Itu kemudian itu juga kadang-kadang kita di situ informasikan apa yang dipakai untuk melapisi. Biasa ada namanya daun sirih, dilapisi daun sirih sekian tail. Jadi ada informasi-informasi pengetahuan yang menjadi praktek-praktek masa lalu yang kita bisa dapat dari lontrak bilang. Jadi itulah fungsinya catatan harian. Ada peristiwa apapun yang kita catat pada hari ini, itu bisa menjadi pengetahuan di masa depan. Itu jadi lontrak bilang. Catatan harian kita itu jadi lontrak bilang. Nah, kemudian lontrak bola. Lontrak bola ini terkait dengan waktu-waktu yang baik pendirian rumah, serta model-model rumah, tempat-tempat rumah mengarah kemana, pintunya di mana, itu semua masuk dalam lontrak bola. Pintunya sebelah kiri kah, tengah kah, kanan kah, itu masuk dalam lontrak bola. Rumahnya mengarah ke timur kah, ke utara kah, ke barat kah, itu semua masuk dalam lontrak bola. Dia mengarah kemana yang baik, itulah lontrak bola. Nah, terkait dengan rumah, lontrak bola itu. Kemudian lontrak manu. Lontrak manu ini terkait dengan ayam. Ini biasa dipakai oleh para penyabung ayam, lontrak manu ini. Ini di situ kita dapat informasi tentang sisi, tentang model-model ayam yang baik dimiliki, ataukah yang baik untuk dipakai untuk sabung. Itu lontrak manu. Jadi jenis lontrak itu banyak. Selain daripada yang definisi umum tadi. Ini lontrak dalam definisi khusus. Nah, jenis lontrak berdasar kesahihannya. Tadi ada lontrak
Atiorolong dan lontara akarungan. Terutama di situ, di lontar Atiorolong dan lontar akarungan, itu menguji kesahihannya, karena ini biasanya banyak macam lontara Atiorolong kita dapat. Baik yang dimiliki di istana, dimiliki oleh masyarakat umum, maupun yang dimiliki oleh turunan para amil. Amil itu pengurus-pengurus masjid, pengurus zakat, yang memang dia suka mencatat peristiwa yang terjadi pada masa itu pada kerajaan. Jenis lontara berdasar kesahihannya. Karena banyaknya lontara yang beredar itu, maka kadang-kadang ada perbedaan informasi dari lontara A dengan lontara B. Maka bagaimana menguji kesahihannya? Berdasar kesahihannya, maka lontara itu dibagi menjadi lontara ambeng, lontara baruga, dan lontara kaci. Lontara ambeng ini yang dipahami secara umum. Contoh lontara ambeng yang beredar itu, kalau dulu yang ditahu secara umum bahwa Pati Pasau, Pettamatinroi di Balangke, dengan Pati Araja dengan Karembe ini ya Tenrisinri, itu satu ibu. Itu di lontara ambeng yang dipahami secara umum. Tapi ketika kita membaca lontara karungan, lontara baruga, maka pada dasarnya ibu Patimpak Saung, lasu mangaruka Patimpak Saung, Pettamatinroi di Malangke, itu lain ibu dengan Pati Araja. Lain ibu dengan Pati Araja. Diinformasikan dalam lontara karungan lu bahwa ibu dari Patimpak Saung itu adalah permaisuri daripada Lapatiwara. Dia istri pertamanya. Anak yang pertama justru Patimpak Saung itu dari ibunya yang bernama adalah Tenriwaja Datu Sailong. Di mana Sailong itu dia ada di Bone. Diceritakanlah kisahnya kenapa Lapatiwara de Parabu menikahi Tenriwaja Datu Sailong. Itu terjadi ketika perang antara Goa dan Bone. Kemanapun Goa berperang, pasti di situ Luwu ikut. Pasca kalahnya Luwu di Cenrana oleh Goa. Itu pada masa Lasanggaria. Namanya Lasanggaria. Datu yang dikalahkan oleh Tuma Parisi Kallona itu pertama Lasanggaria. Nah itu pasca itu ada perjanjian antara Luwu dan Goa. Kemanapun Luwu ikut itu, kemanapun Goa berperang, maka Luwu ikut. Termasuk menyerang Sailong. Tapi Lapatiwara de Parabung ini politiknya jalan. Dia menikahi Datu Sailong yang perempuan Datu Sailong itu yang bernama Tenriwaja. Itulah menjadi permaisuri daripada Lapatiwara de Parabung yang melahirkan Lapatimpak Saung, lasu mangaruka Patimpak Saung, Pettamatinroi di Malangke. Sementara dikisahkan juga dalam lontara karungan lu bagaimana pernikahannya dengan Karaeng Ribala Bugisi. Ternyata Karaeng Ribala Bugisi itu adalah istri yang terakhir atau istri pada yang keempat, istri yang sederajat, namun kemudian istri keempat yang sederajat. Meskipun dikisahkan dalam lontara karungan itu banyak istrinya Lapatiwara, masih ada lagi di Belawa selain daripada istrinya yang anaknya Taudama. Anaknya Taudama ada, istrinya juga. Kemudian ada juga yang Mesaki si Pepai yang kemudian melahirkan nanti ada anaknya yang dipasang di Burau dan di Ngapa, Mencara Burau dan Mencara Ngapa.
Dikisahkan ketika ingin menikahi Karen Ribala Bugisi. Pada saat itu ada rapat Dewan Adat. Bahwa kita sudah harus keluar, tidak boleh lagi Makasiwi yang ke Goa. Makasiwi yang ke Goa. Semua Dewan Adat sudah tidak menginginkan lagi Lu Makasiwi yang ke Goa pada masa itu. Sehingga ada seorang seorang adat dari Marinding. Yang disebut di situ adalah Makdika Marinding. Itu interupsi. Dia mengatakan bahwa lebih baik kita mengambil yang kecil mudaratnya. Karena kalau kita berhenti Makasiwi berarti perang. Kalau perang itu rakyat yang dikorbankan. Nah, Makdika Marinding tetap mengusulkan itu. Tidak apa-apa. Tetap Makasiwi yang saja karena itu mudaratnya lebih kecil. Karena juga mungkin efek efek negatifnya juga tidak terlalu besar kalau berhenti Makasiwi yang. Sampai di situ Matanro. Tapi sebelum Matanro itu dia diracun. Diracun itu tembakaunya. Sehingga dia sakit perut setelah mengisap tembakau. Sakit perut dia. Makdika Marinding ini. Dia sakit perut. Yang perih sekali, tak tertahankan. Sampai berguling-guling. Disitulah dia Matanro. Matanro itu bersumpah. Jika pendapatnya itu benar, maka dia memohon kepada Dewata. Kalau memang pendapat saya itu benar, maka sembuhkanlah penyakitku ini. Maka penyakitku disembuhkan. Kalau memang pendapatku itu tidak benar, biarlah ini menjadi jalan menuju akhir hayatku. Ternyata sembuh. Maka dipercayalah sama Datulu Lapatiwara de Parapu. Beliaulah yang kemudian menemani Lapatiwara de Parapu menuju ke Goa. Begitu sampai di Goa, dia menemui seorang gadis yang Mas Sajo, menari. Datulu menegur. Di sini politik bermain. Datulu pada masa itu menegur, Lapatiwara de Parapu menegur. Siapa itu? Karena mungkin Karen Ribala Bugisi itu mungkin memiliki paras yang cantik pada masa itu. Kan rata-rata yang Mas Sajo itu biasanya adalah bangsawan, anak bangsawan. Dan biasanya yang paling sah Mas Sajo itu kalau dia adalah putri seorang raja. Mas Sajo. Ditegurlah siapa itu. Maka Makdika Marinding mengatakan, tidak boleh itu menegur putrinya Bali Bocoy. Bali Bocoy itu adalah tetangga kerajaan kita yang sederajat. Jika putri itu tidak dinikahi, maka itu disampaikan kepada Raja Goa. Maka disitulah awal dinikahinya Karen Ribala Bugisi. Nah, ketika selesai dikawinnya Karen Ribala Bugisi itu, berakhir pula lah Lu Makasiwi yang pada masa itu ke Goa. Raja Goa sudah mengakhiri Makasiwinya Lu ke Goa. Menjadi hubungan kekerabatan yang dekat. Karena sudah menjadi kerabat yang dekat. Nah, itu di Lontara Baruga. Lontara Karungan Baruga. Sementara Lontara Ambang seperti yang disebutkan tadi, dia ketiga-tiganya bersaudara.
pada ibu yang satu, yaitu Karen Ribala Bugisi, maka malah di Lontara Ameng disebutkan Patia Raja yang kakak. Dan kalau Lontara Baruga malah Patim Pak Saula yang kakak. Dia memang putra mahkota yang mewarisi raja. Nah, bisa jadi tadi ada perjanjian antara Raja Goa dan Raja Luwu pada masa pernikahannya dengan Karain Ribala Bugisi itu tentang putra-putrinya nanti. Bisa jadi ada perjanjian bahwa dialah nanti yang akan mewarisi tahta Luwu. Persoalannya, sudah ada putra mahkota sebelumnya dari anak permaisuri Opudatu, karena disebut di situ Opudatu. Berarti dia anak permaisuri daripada Lapatiwara, yaitu Weten Riwaja Datu Sailo, yaitu Lapatim Pak Saung. Langsung mengaruk ke Patim Pak Saung itu. Itulah putra mahkota. Bisa jadi ada perjanjian itu. Karena dalam sejarah berikutnya juga sama, yaitu pada masa Aruk Palaka. Pada masa Aruk Palaka itu ada perjanjian dengan Setia Raja tentang putra-putri dari Lapatau Matanatika dengan We Umung Datu Larompong. Perjanjiannya adalah siapapun anaknya, dialah yang akan mewarisi tahta Luwu, Sopeng dan Bone. Nah, bisa jadi begitu. Sehingga kemudian ini menjadi pegangan dari pihak Goa. Sehingga itu terjadi perang saudara antara Lapatia Raja dengan Lapatim Pak Saung. Sehingga pada saat itu Luwu terbagi dua. Ada di utara dengan ada di selatan. Ini Lontara Baruga. Itulah bedanya dengan Lontara Ameng. Kalau Lontara Ameng itu menyebutkan bahwa ada perangai yang jelek dari Patia Raja. Sehingga kemudian dia tidak diangkat menjadi raja. Kalau ini alasan ini saya kira tidak terlalu masuk akal. Karena yang lebih masuk akal tadi itu di Lontara Baruga. Karena memang putra mahkota memang si Lapati Pak Saung. Dan kemudian bisa jadi ada perjanjian antara Lapatiwara dengan Raja Goa tadi tentang anaknya nanti. Yang bisa jadi di situ ada perjanjiannya bahwa harus mewarisi tahta Luwu. Sehingga terjadilah perang saudara karena memegang masing-masing pegangan. Itulah Lontara yang dikisahkan dalam Lontara Baruga. Kemudian Lontara Kaci. Lontara Kaci itu yang dibungkus dengan kaci. Fungsinya dibungkus dengan kaci supaya tidak dibuka lagi. Meskipun kalaupun ingin dibuka, maka itu biasa orang macera, potong kerbau dan sebagainya. Karena waktu dikaciri, orang melakukan ritual potong kerbau. Kenapa ada Lontara Kaci? Lontara Kaci itu berisi tentang aib. Aib yang oleh Palontara ini harus tetap dituliskan sebagai penanda sejarah ke depannya, tetap harus dituliskan. Akan tetapi, karena ini bersifat aib, maka dia harus dikaciri supaya tidak sembarang dibuka. Kalaupun ingin dibuka, dia harus ada ritual khusus. Jadi dia bersifat sakral. Lontara Kaci ini sakralkan karena di situ ada informasi yang aib, bersifat aib, dan itu sangat penting. Dan itu nanti dibuka pada saat-saat tertentu saja, Lontara Kaci itu. Nah, contoh Suruk Galigo begini. Begini modelnya. Yang ini dipoto dari yang NBG 188. Ini narete langi, napapa baja. Inapampunga mawajik muale tikae. Yaitu tanpa spasi. Tanpa spasi, tidak berlari. Tidak berlari. Jadi tulisan bersambung saja. Memang ini bisa membingungkan para pembaca. Kalau orang tidak pandai berbahasa Bugis, itu bisa salah baca.
bisa salah baca. Kenapa? Karena tidak ada spasi. Tidak ada penggalan-penggalan kata bersambung. Itu contoh surat Galigo. Ini tadi Polo wat matin roy rigutinna. Ini tadi contohnya. Yanae surat poadange mula taren rena botto risopeng wata matin roe rigucinna. Itu mak kedai. Jadi seolah-olah di situ mak kedi, tapi begitulah cara penulisan lontar, dua suku kata dalam satu huruf. Da, huruf da, kemudian ditambah lagi titik di atas menjadilah mak kedai. Nah, maka kita kembali lagi pada kosakata penutur yang biasa dituturkan. Mak kedai lamenri rana. Rigel larang pangatina. Nah, seperti yang saya baca tadi. Rito na pesona iye. Itu. Nah, itulah penjelasan saya tentang kesusastraan Bugis ini, sehingga kita sudah bisa membedakan apa itu surat Galigo dan apa surat-surat yang lain, serta membedakannya dengan kesusastraan seperti elong, kelong, tolo, serta lontara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan diskusi yang mencerahkan untuk kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.